Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 10 dan kita akan lanjut dari nomor 11. Nomor 11, jumlah molekul 0,5 gram kalsium oksida CaO dengan Ar sebagai berikut adalah berapa molekul? Oke, jadi nomor 11 itu yang ditanya adalah N besarnya berapa gitu ya. Ya udah, N sama dengan N dikali Na. Tapi di sini masalahnya Na-nya belum ada, N-nya belum ada. So kita cari dulu dengan rumus, karena ada G sama Ar dan ini berupa molekul, maka pakai rumusnya Ng per Ml. Berarti N sama dengan 0,56 per ArCa tambah O ya. Berarti 40 ditambah 16. Oke, berarti jadinya N sama dengan 0,56 per 56. Berarti N-nya adalah 0,01 mol. Ya, kalau kita hitung, coba saya cek dulu bentar ya. Ya, betul, 0,01. Berarti N sama dengan 0,01 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, so 0,01 ini kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat saja untuk memudahkan. 10 pangkat min 2 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N besarnya setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 21. Nah, ternyata di pilihan gandanya nggak ada yang 6,02. Tapi kalau 6 ada ya, nggak apa-apa. Jadi jawabannya ya nomor 11, jawabannya adalah yang C. And then lanjut ke nomor 12. Perbandingan massa 1 liter gas oksigen dengan 1 liter gas SO2 pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, berarti berlaku pada suhu dan tekanan yang sama itu. Oke, nah jadi gini, kan ditanya perbandingan massanya ya. Berarti massanya gas oksigen dibanding dengan massanya SO2 itu berapa? Ya udah, di sini karena berhubung pada suhu yang sama, berarti kan kita bisa menggunakan gini. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke. Nah, jadi di sini karena ada kita bandingkan secara volume dan ini kita bisa kaitkan sama mol. Kenapa? Karena kan rumus mol itu kan G per AR kan. Nah, G per AR atau G per MR. Itu boleh. Ya udah. Jadi sebenarnya di sini kalau kita kerjakan ya misalkan GSO2. Nah, terus habis itu sama dengan NO2 per MR-nya O2 dibagi dengan N-nya SO2 per MR-nya SO2. Ya udah, berarti kan ini kalau kita kerjakan jadinya NO2 per MR-nya O2 dikali dengan MR-nya SO2 per NSO2. Dan kita tahu ini berarti ini kan kita kelompokkan ya, kita pengerjaannya kita kelompokkan. Di mana berarti NO2 gitu ya, NO2 per NSO2 dikali dengan MrSO2 per MR-nya O2. Nah, di sini kita bisa bandingkan apa? Ya, kalau dari sini kan berarti perbandingan mol setara dengan perbandingan koefisien dengan perbandingan volume kan. Ya udah, berarti di sini bisa kita oper aja ya. Kemana nih? Oke, ini sesuatu yang harus kalian ingat ya, jadi nggak perlu saya tulis lagi. Berarti langsung kita rubah jadinya VO2 per V. Ini sama dengan ini GO2 dibanding dengan G-nya SO2 ya. Oke, seperti ini dan dilanjutkan seperti ini. Oke, udah apa-apa. G-nya O2 per G-nya SO2. Oke, so seperti ini sama dengan kita bandingkan secara volume
Ya udah, VO2 per V-nya SO2 dikali dengan MR-nya SO2. MR-nya SO2 per MR-nya O2. Ya udah, langsung kita masukkan angkanya. Ya udah, VO2 sama VSO2 sama-sama 1 nih, 1/1 dikali dengan, ya udah kita hitung dulu secara terpisah untuk si O2 dan SO2 tuh MR-nya berapa, dengan ARS-nya kalau nggak salah 32 dan O itu 16. Ya udah, berarti untuk mungkin bisa langsung dikerjakan di sini aja ya. Berarti 32 ditambah dengan 2 dikali 16 per 2 dikali 16. Berarti G-nya O2, atau langsung masukin aja ya biar nanti ketemu langsung hasilnya. MrO2 berarti sama dengan 2 kali ARO. Berarti MrO2 sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Nah, untuk MrSO2 berarti ARS tambah 2 kali ARO. Ya. Ini 2. Nah, terus 32 ditambah dengan 2 kali 16, berarti 32 ditambah sama 32. Berarti 64 nih si SO2. Ya udah, langsung kita masukin MrSO2 adalah 64 per 32. Ya udah, sama-sama kita coret kan. Sama-sama bagi 32 jadinya 1/2. So di sini dapat disimpulkan bahwa GO2 per GSO2 itu sama dengan 2/1. Atau kesimpulannya untuk GO2 banding G-nya SO2 sama dengan 2/1. Dan jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu untuk 11 dan 12-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 13 dan 14. Untuk nomor 13, volume gas ini, gram gas CO2 di MR-nya 44 diukur pada suhu ini dan tekanan ini. Berarti kita menggunakan persamaan gas ideal ya. PV sama dengan N kali R kali T. Cuman di sini suhunya kita rubah dalam bentuk Kelvin ya. 25 tambah 273 jadinya 298 Kelvin. Ya udah, di sini V-nya yang ditanya, tapi N-nya belum ada. So kita cari terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan G per MR. Berarti N sama dengan 88 per MR-nya 44. Berarti N-nya adalah 2 mol. Ya udah, langsung kita masukin P-nya 2 dikali V sama dengan 2 dikali 0,082 dikali dengan 298. Nah, ini sama-sama dibagi 2 nih ya kan. Sama-sama dibagi 2. Jadinya V sama dengan, tinggal kita hitung, 0,082 dikali dengan 298. Dan ternyata jawabannya adalah 24,436 ya. Jadi jawabannya adalah 24,436 liter. Jadi untuk jawaban soal nomor 13 adalah yang mendekati ya, yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14, di antara gas berikut yang memiliki jumlah atom paling banyak pada keadaan STP. Oke, berarti dalam keadaan STP berarti kita bisa hubungkan seperti ini. Terus habis itu di sini dikasih tahu volumenya. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah jumlah atom. Berarti ini ada hubungannya dengan yang namanya N besar. Ya, ada hubungannya dengan N besar. Nah, di mana untuk menghitung N besar ini sama dengan N dikali Na. Nah, tapi permasalahannya adalah kita kan N-nya nggak tahu. That's why kenapa untuk mencari N kita ada hubungannya dengan yang namanya VSTP di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung gitu ya, kita hitung. Nah, kalau kita hitung, kita perhatikan rumusnya. Di sini berarti kalau misalkan
kita lihat ternyata mau apapun itu, jadi gini ya, jumlah partikel ataupun jumlah atom ya dari yang coklat ini nih, ternyata kalau misalkan beda molekul atau beda senyawa selama berarti gini nih, si jumlah partikel itu hanya dipengaruhi oleh mol. Cuman kalau kita lihat ternyata ininya beda-beda semua nih. Berarti mungkin pertanyaannya kita nggak bisa bilang Mungkin soalnya gini ya, kalau kita hitung, kita tuliskan rumusnya N sama dengan VSTP per 22,4. Gitu kan? Nah, kalau kita hitung, berarti kita bisa simpulkan karena VSTP CH4 dan C2H4 sama, logikanya pasti apa dampaknya? N-nya si CH4 dan N-nya C2H4 itu bernilai sama. Kan gitu ya. Misalkan 2,8 dibagi 22,4 sama yang satu lagi 2,8 dibagi 22,4. Pasti hasilnya sama. Nah, terus juga sama di sini. Karena VSTP-nya si CO2 SO2 sama C2H2 bernilai sama juga, ya berarti ini mungkin nomor 13 akan saya hapus terlebih dahulu ya, karena ini akan cukup panjang penjelasannya. Nomor 14. Oke, wait. Nah, seperti ini. Berarti karena volume dalam keadaan standarnya CO2 SO2 bernilai sama, so dapat disimpulkan juga bahwa N-nya CO2, N-nya SO2 atau molnya SO2 dan molnya C2H2 itu bernilai sama. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita bahas secara yang pakai rumus yang ini nih, di sini kalau kita simpulkan, nah kan di sini karena untuk perhitungan N-nya kan berarti N sama dengan N kali NA. Dan NA ini adalah sebuah ketetapan kan. Yang kalau kita tulis secara rincinya lagi itu adalah N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. So dari sini kita juga punya kesimpulan. Karena NCH4 dan ini 23 ya. Dan N-nya C2H4 sama. So bisa kita simpulkan bahwa apa? Ya, betul. N-nya CH4 dan N besarnya si C2H4 bernilai sama. Tuh. Terus kemudian kita juga bisa bilang karena N-nya CO2, N-nya SO2, terus dan N-nya si C2H5 itu bernilai sama ya. Ini C2H5 sama. So bisa kita simpulkan bahwa si N-nya CO2 terus N-nya si SO2 sama N besarnya si C2H5 itu bernilai sama. Nah, tapi kalau kita bandingin berarti di sini dari si bagian sini ya, dari bagian yang saya kotakin sebelah kiri, ternyata kesimpulan VS semakin gini ya. Dari rumus ini berarti kalau VSTP-nya makin gede, hasilnya kan makin gede nih. Misal 10 dibagi 5 sama 15 bagi 5. Kan hasilnya pasti lebih gede 15 bagi 5 kan. Nah, dari sini V-nya STP-nya si mungkin ini saya bikin ini kelompok A, ini kelompok B gitu ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Dan di mana molnya si B itu akan lebih besar daripada molnya A. Karena apa?
V-nya si B itu lebih besar daripada V-nya A. Kan gitu. Nah, di sini juga sama. Yang bisa kita simpulkan cuma satu. Berarti di sini N-nya, ini kelompok A juga ya, biar sama. Ini kelompok A, ini kelompok B. Berarti N-nya kelompok B itu akan lebih besar daripada N-nya kelompok A. Karena apa? Karena kan sebanding nih. Atau kalau misalkan kita punya sesuatu yang kita kalikan dengan sebuah angka tetap, tapi kalau angkanya kita gedein, hasilnya kan makin gede. Nah, karena apa? Karena molnya B itu lebih besar daripada molnya A. So, di sini jumlah atom yang paling banyak ya jawabannya antara C, D, atau E. Ya kan? Nah, tapi kan nggak bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin ada kesalahan pilihan ganda. Jadi jawabannya ini untuk nomor 11 bisa C, D, atau E. Terkecuali soalnya ini kita ganti. Kita nggak pakai pendekatan jumlah atom yang N besar sama dengan N dikali Na. Ya. Nah, di sini saya mau ganti versinya. Jadi ini saya ganti ya. Soalnya saya ralat. Oke, jadi ini boleh sebagai pembelajaran aja ya. Nah, di sini saya mau pakai rumus N sama dengan G per MR. Karena apa? Karena kalau dari soal yang ini, dari rumus yang ini, dengan senyawa yang berbeda, pasti hasilnya beda, walaupun masanya sama. Kan gitu. Nah, berarti di sini kan kalau kita mau nyari G besar sama dengan N dikali MR. Nah, berarti di sini mau nggak mau gitu ya, ya kita harus cari dong gitu kan MR-nya. Nah, jadi di sini untuk yang A, si CH4 itu G sama dengan N dikali MR, G-nya sama dengan, nah berarti mau nggak mau nih kita harus cari nih. Di sini kan ada N-nya kelompok B dan N-nya kelompok A. Ya udah, untuk yang versi yang A, berarti N sama dengan VSTP per 22,4. Berarti N sama dengan kelompok yang A itu 2,8 dibagi dengan 22,4. Ya udah, 2,8 dibagi dengan 22,4 itu jawabannya adalah 0,125 mol. Nah, sekarang untuk yang kelompok B, N sama dengan VSTP bagi 22,4. Berarti N sama dengan 5,6 per 22,4. Berarti N-nya sama tara dengan 0,25 mol. Ya udah, berarti untuk yang A sama B nih, opsi A sama B kan pakainya kelompok yang A ya. Berarti 0,125 dikali MR si CH4 itu adalah 12 ditambah 4 kali 1. Atau di sini saya kasih tahu aja ya. Ini kalau nggak salah 16 MR-nya. Atau tulis aja deh, gini aja nggak apa-apa. 12 ditambah 4 kali 1. Berarti G-nya adalah 0,125 dikali dengan 16. Berarti masanya adalah 2 gram. Yang B, C2H4. Nah, G sama dengan N dikali MR. Nah, G sama dengan N-nya adalah 0,125 dikali dengan MR-nya adalah 2 dikali 12 ditambah 4 kali 1. Berarti G-nya sama dengan 0,125 dikali dengan 28. Berarti berapa tuh? 0,125 dikali dengan 28. Jawabannya adalah 3,5 gram. Nah, kita lanjut ya. Di mana nih? Oke. Berarti mungkin ini udah bisa dicatat dulu ya untuk terkait yang tadi nih. Jadi jawabannya saya tadi boleh ya kalau misalkan N sama dengan N dikali NA dicatat untuk penambahan wawasan.
Nah, tapi yang pasti paling utama yang nanti akan saya gunakan atau yang ini logiknya masih dapat adalah yang kalau kita bandingkan adalah yang ini ya, versi yang pink ini, terus lanjut lagi ke merah. Oke, yang C, CO2. Nah, ya udah, G sama dengan N dikali MR. G sama dengan 0,25 dikalikan dengan MR-nya adalah 12 ditambah 2 kali 16. Berarti G-nya sama dengan 0,25 dikali dengan 12 tambah 32, 44. Berarti G-nya sama dengan 11 gram. Nah, yang D, SO2, G sama dengan N dikali MR, berarti G sama dengan 0,25, S itu 32 tambah 2 kali 16, berarti G-nya sama dengan 0,25 dikali dengan 64, berarti G-nya sama dengan berapa tuh? 0,25 kali 64, 16 ya. Oke, jadi jawabannya 16 gram. Kemudian yang E itu adalah C2H2. Oke, wait. Mungkin ini saya geser dulu ya untuk yang B. Nah, untuk yang E berarti kan ini N sama dengan G sama dengan N dikali MR. Berarti G sama dengan N-nya adalah 0,25 dikali dengan MR-nya adalah 2 dikali 12 ditambah dengan 2 kali 1. Berarti G sama dengan 0,25 dikali dengan 26. Berarti 0,25 ya, 0,25 dikali dengan 26 jawabannya adalah 6,5 gram. Ya udah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ya ternyata yang paling banyak adalah yang D ya, 5,6 liter SO2 ya kan, karena masanya paling banyak. Nah, soalnya kalau kita jadi gini, kalau VSTP atau jumlah partikel ya, jumlah partikel dengan rumus N besar sama dengan N dikali Na, itu mau senyawanya bagaimanapun bentuknya, senyawa apa, air atau apapun itu, selama molnya sama pasti jawabannya sama. Jadi emang nggak bisa dibandingin. Jadi kalau emang misalkan senyawanya beda, biasanya pasti dihubungkan dengan yang namanya MR. Karena MR ini menyatakan massa molekul relatif ya, yang dimana setiap molekul itu punya MR-nya masing-masing ya. Oke. Jadi itu untuk nomor 14-nya jawabannya yang D ya. Jadi jumlah atom di sini saya hubungkan dengan massa ya. Sehingga rumusnya N sama dengan G per MR dan dirubah jadi G sama dengan N kali MR untuk memudah perhitungan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 14-nya ya. Nah, jadi nomor 14 kita hubungkannya bukan langsung benar-benar jumlah atom atau jumlah molekul ya, tapi kita bandingkan terhadap dengan yang namanya massa dari sebuah senyawa. Oke, nomor 15. Massa 750 ml gas SO3 dengan MR-nya 44 diukur pada suhu ini dan tekanan 114 cmHg adalah berapa? Oke, nomor 15. Di sini yang jadi pertanyaan adalah G-nya. Berarti untuk mencari G-nya karena berhubung kita hubungkan secara MR ya pasti ya. Berarti rumusnya adalah N sama dengan G per MR. Tapi di sini kan N-nya nggak ada nih. Ya udah cari dulu dengan rumus PV sama dengan N dikali R dikali T. Dan P-nya itu masih dalam satuan cmHg. Nah, dirubah dalam bentuk satuan apa? ATM ya. Untuk yang ini nih 144 cmHg kita rubah jadinya berarti 114 cmHg atau 114 dibagi dengan yang namanya 76. Oke, berarti berapa tuh? Yang dibagi dengan 76 adalah 1,5 ya. Jadi
114 cmHg itu setara dengan 114 dibagi dengan 76 ATM ya. Yang jawabannya adalah 1,5 ATM. Dan kemudian untuk si suhunya ini dalam satuan Kelvin ya. Berarti T-nya sama dengan 127 tambah 273. Berarti T-nya berapa tuh? 127 ditambah dengan 273. 400 ya. Oke, jadinya suhunya adalah 400 Kelvin. Ya udah, langsung kita masukkan 1,5 dikali volumenya adalah dalam satuan liter ya. Berarti ini dirubah juga nih. Untuk volumenya berarti 750 ml itu setara dengan 0,75 liter. Ya udah, berarti ini 0,75 sama dengan N dikali 0,082 dikali dengan 400. Berarti 1,5 dikali dengan 0,75 itu jawabannya adalah 1,125. 1,125 sama dengan N dikali 0,082 dikali dengan 400. 32,8 ya. 32,8 berarti untuk mencari N-nya adalah 1,125 dibagi dengan 32,8. Berarti N-nya berapa tuh? 1,125 dibagi dengan 32,8. Jawabannya adalah 0,03. Ya, kurang lebih seperti itu. 0,34 harusnya. Cuman ya kita pakai pembulatan aja. 0,03 mol. Karena di sini cuman sekedar hitungan biasa ya. Kecuali kalau misalkan kita perhitungan reaksi kimia. Nah, barulah kalian kalau misalkan perlu 3 angka di belakang koma ya boleh. 0,03 sama dengan G per 44. Berarti G-nya sama dengan 0,03 dikali dengan 44. Berarti 0,03 dikali dengan 44 itu adalah 1,32. Wah, ternyata enggak kalau kita hitung secara ininya 0,03 kali 44 itu adalah 1,32 gram. Nah, jawaban yang mendekati yang mana? Nah, yang A. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakainya 0,034 nih? Nah, berarti kalau kita pakai 0,034 ya tinggal kita kali aja 0,034-nya dikali dengan 44. Jawabannya mendekati 1,5. Tuh, ya. Jadi gini, 1,125 dibagi 32,8 tuh jawabannya sebenarnya segini, ya. Tuh. 0,0343 bla 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 bla. Nah, ini kalau misalkan saya langsung kali dengan namanya 44, jawabannya tuh segini. Tuh. Jadi kalau menurut saya, kunci jawaban yang ada di sini tuh dibikin dengan menggunakan kalkulator. Karena ternyata benar-benar detail banget kan, 1,51 jawabannya. Tuh. Makanya kenapa di sini kalau misalkan emang kita nggak kalau biasanya soal yang dibuat pembahasannya berdasarkan kalkulator, biasanya dia agak dijauhin supaya ya tidak terjadi kesalahan jawaban dalam menghitung manual. Karena nggak bakal mungkin tadi kita hitung 0,034 bla 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 dikali dengan 44, nggak, kelamaan, ya kan? Makanya kita pakai pembulatan 0,03 dan jawabannya mendekati 1,51 ya. Oke, jadi nomor 15 jawaban yang A itu langsung pakai kalkulator aja ya. 0,034 bla 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 dikali dengan 44 jawabannya 1,51. Bahkan yang sebenarnya adalah 1,509 kan. Oke, nomor 16. Reaksi yang terjadi antara KClO3 dan HCl adalah seperti ini. Untuk memperoleh 142 gram Cl2 dengan ArCl-nya 35,5, diperlukan KClO3 sebanyak berapa? Oke, jadi nomor 16, kita bikin reaksinya ulang lagi ya. Kita tulis dulu. KClO3 ditambah dengan A6HCl menjadi KCl ditambah dengan 3H2O tambah
3Cl2. Nah, ini kalau mungkin kalian ingat ketika kita menghitung di sini perlu dari awal enggak? Nah, ternyata kalau kita cek nggak perlu kan? Karena di sini yang kita butuh cuman supaya dapat 142 gram Cl2 itu kita butuh KClO3-nya sebanyak berapa. So, sebenarnya nggak perlu MRS juga nggak apa-apa ya. Cuman biar nggak lupa aja perhitungan secara MRS-nya. Oke, kita bikin MRS. Nah, di sini yang bisa kita isi adalah si Cl2-nya doang. Dan yang kita hitung adalah pasti mol. So, dari sini kita hitung molnya dulu ya. Dengan rumus sama dengan N sama dengan G per MR. Berarti N sama dengan 142 per 2 dikali 35,5. Berarti N sama dengan 142 dibagi dengan 71. Berarti N-nya adalah 2 mol. So, di sini ternyata terlahirkan 2 mol. Dan ingat, di awal reaksi KCl, 3H2O dan 3Cl2 ini belum ada. So, yang kita kerjain pasti nggak bakal mungkin dong dari atas. Karena ini kebalikannya ya berarti. Berarti di sini awalnya nggak ada dan akhirnya ada 2 mol, maka bereaksi 2 mol. Nah, di sini ingat ya, di bagian yang baris yang ini, yang di ada warna biru muda ini, itu perbandingan mol setara dengan perbandingan koefisien. Jadi sebenarnya kalau emang kalian mau hitung semua nggak apa-apa. Kalau misalkan mau efisiensi ya tinggal lihat apa yang dibutuhkan di soal. Nah, maksudnya gimana? Nah, berarti di sini kan kalau yang ditanya kan cuma KClO3 nih. Berarti H2O, KCl ataupun HCl tuh nggak diperlukan ya. Tapi tetap aja sekaligus juga sekalian belajar. Kita isi semuanya aja. Ini 2 mol karena koefisiennya sama-sama 3 kan. Nah, kalau koefisiennya 3 aja 2, berarti kalau koefisiennya 1 ya 2/3 dong. Nah, kalau 6 4 mol. Karena apa? 3 ke 6 tuh 6 itu dari 3 2 kali lipat kan. Maka 2 kali lipatnya dari 2 mol ya 4 mol. Kalau 1 itu sepertiganya dari 3. Berarti 2 dikali sepertiga ya 2/3. Atau kebalikannya adalah kalau misalkan saya punya koefisiennya 2 itu 10 mol, berarti kalau koefisiennya 1 ya tinggal 10 bagi 2 gitu kan. Nah, ini berarti ini 2/3 mol. Dan di sini kita anggap yang bereaksi ini habis. So, di sini terbentuklah 2/3 mol KCl dan 2 mol H2O kan. Nah, di sini karena beranggapan sama-sama habis semua, so berarti KClO3 yang bereaksi KClO3 mula-mulanya pasti setara dengan yang bereaksi. Dan HCl pun juga sama. Tapi yang ditanya kan ternyata cuma ininya doang nih. Ya udah, tinggal pakai rumus N sama dengan G per MR. N-nya 2/3 sama dengan. Oke, berarti tinggal kita masukkan ya. G-nya adalah yang ditanya. Dan untuk MR-nya adalah KClO3. Oke, untuk ARK itu 39 ya. 39. So, di sini untuk perhitungan MR-nya mungkin langsung aja ya kali ya. Jadinya 39 ditambah sama 35,5 ditambah sama 3 kali 16. Oke, so ini saya hitung pakai kalkulator langsung ya. Jadinya 2/3 sama dengan G per 39 tambah 35,5 itu adalah 74,5 ditambah dengan 48. 122,5 ya. Oke, berarti jadinya 3 kali silang 3 kali G sama dengan 122,5 dikalikan dengan 2. Jawabannya adalah 245. Nah, berarti G-nya sama dengan 245 dibagi 3. Berarti G-nya sama dengan
245 dibagi 3 itu hasilnya adalah 81,67. Nah, 81,67 gram. Jadi jawaban yang mendekati untuk nomor 16 adalah ya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 17 terlebih dahulu ya. Oke, wait, kita hapus terlebih dahulu. Untuk nomor 17, diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Dan jika sejumlah karbon, ya karbon ini C, tepat bereaksi dengan 2,24 liter gas H2 pada keadaan STP, maka jumlah partikel gas CH4 yang dapat dihasilkan itu adalah berapa? Oke, sebenarnya ini juga kalau kalian mau ngerjainnya kalian singkat, misal nggak perlu pakai MRS, kira-kira bisa nggak? Ya, tentu saja bisa. Karena di sini sudah diberitahukan katanya tepat bereaksi, berarti pereaksinya habis. So langsung aja kalau kalian mau bikin perbandingan aja juga boleh ya. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya ulang. 2H2 dalam bentuk gas menjadi CH4 dalam bentuk gas. Dan ingat, ada persamaan reaksi, biasakan perlu nggak perlu disetarakan aja. Ternyata pas kita cek juga udah setara ya. Nah, sekarang MRS. Ya udah, berarti di sini kan yang ditanya adalah jumlah partikel CH4. Oke, berarti langsung kita pakai rumus N sama dengan N dikali dengan Na. Berarti untuk cari N-nya ya kita butuh dari persamaan reaksi yang ada di sini, gitu ya. Nah, tapi ternyata mula-mula yang kita reaksikan untuk si karbon kan kita nggak peduli nih, ya kan? Nah, yang kita reaksikan adalah si karbon dengan ini pada keadaan STP. Yaudah, dari sini kita ketemu bahwa VSTP sama dengan N dikali dengan 22,4. Berarti 2,24 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya adalah 2,24 dibagi 22,4. Berarti N dari si H2 itu adalah 0,1 mol. 0,1 mol. Ya udah, kita tulis di sini 0,1 mol dan ini belum ada dan katanya tepat bereaksi. Berarti habis nih. Nah, berarti logikanya yang bereaksi di H2-nya sebesar 0,1 mol. Terus di sini juga kalau kalian mau nebak si C-nya berapa juga ketahuan ya. Karena ingat karena sama-sama habis, langsung aja kita pakai perbandingan tanpa mencari reaksi pembatas. Kalau koefisiennya 2 aja 0,1, berarti kalau satu yang setengahnya itu pasti 0,05 mol. Dan di sini juga 0,05 mol. Ya udah, terbentuklah 0,05 mol yang kita butuhkan si CH4. Kan ini habis ya. Jadi sebenarnya di sini ketebak berapa mol yang direaksikan si karbonnya? Ya 0,05 mol. Awalnya ya. Ya udah, langsung kita masukkan berarti N sama dengan 0,05 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N besarnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N besarnya sama dengan, kalau kita hitung 6,02 kali 5 itu adalah 30,1 harusnya. Ya, betul. 30,1 kali 10 pangkat 21. Tapi ternyata di pilihan gandanya nggak ada nih. Adanya versi 3,01. Berarti ingat, kalau kita mundurkan 1 berkurang 1, ini bertambah 1. Ini 22 ya. Oke, berarti ini jadinya adalah 3,01. Ini 21 ya ternyata ya. Salah. Ini 21. Nah, jadinya 3,01 kali 10 pangkat ya 22. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal nomor 17 adalah ya yang C. Nah, ingat
untuk tipe soal seperti nomor 17, kalau tidak dibahas secara rinci dari persamaan reaksinya, kalian boleh singkat seperti ini. C dalam bentuk solid tambah 2H2 dalam wujud gas menjadi CH4 dalam wujud gas. Kalian langsung tulis di sini kan ketemu ini 0,1 mol ya. Nah, langsung boleh kalian tembak di sini 0,05 mol dan di sini di karbonnya 0,05 mol. Itu pun boleh ya. Karena di sini yang kita pentingkan adalah di bagian reaksinya ya. Karena berhubung di awal nggak ada apapun itu ya, CH4-nya belum ada, terus di bagian hasil reaksi sisanya juga nggak ada, si reaktannya ya, itu boleh kalau kalian singkat langsung seperti ini. Cuman saran saya ya itu jangan gunakan secara konseptualnya, biar nanti ketika ada soal yang memang udah di awalnya udah dikasih tahu, itu kalian bisa isi. Jadi jangan langsung seperti ini. Jadi saran saya ini tidak direkomendasikan ya kalau mau pakai versi yang cepatnya, kecuali kalau kalian bisa membedakan mana soal yang perlu dirinci, mana yang enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.